berusaha dengan keras untuk mendapatkan izin dari istri pertama, itu pun harus disahkan melalui proses pengadilan. Yang kedua, apabila tidak mendapatkan izin dari istri pertama meskipun sudah melakukan segala upaya, maka banyak berharap saja isu hubungan Inara Rusli dan Insanul Fahmi kembali memanas setelah muncul keinginan untuk mengesahkan pernikahan siri mereka melalui jalur isbat nikah. Kuasa hukum Inara menyebut langkah ini diambil demi perlindungan hukum atas status dan hak kliennya sebagai istri. Namun, upaya tersebut langsung memicu sorotan karena posisi Wardatina Mawa sebagai istri sah Insanul Fahmi masih utuh dan secara terbuka menolak poligami. Dalam konteks hukum, pengesahan pernikahan semacam ini tidak bisa dilepaskan dari syarat utama berupa izin istri pertama yang harus diproses melalui pengadilan agama. Reaksi publik pun keras dan cenderung kritis. Sejumlah netizen yang budiman menilai langkah Inara terkesan mengabaikan keberadaan Mawa serta meremehkan aturan hukum perkawinan yang berlaku. Mereka mengingatkan bahwa isbat nikah bukan proses instan dan memiliki tahapan ketat, mulai dari pembuktian hingga putusan hakim. Tanpa persetujuan istri sah, peluang pengesahan dinilai nyaris mustahil. Polemik ini memperkuat kesan bahwa konflik Inara, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa belum mendekati titik damai, justru kian rumit dan emosional. lu mau bener-bener ngelunjak. Lu mah ngelunjak kagak ada tahu dirinya aja. Dibawa kenapa-napi, udah mah ngerebut laki orang, mengganggu rumah tangga orang, masih kepikiran buat isbat nikah. Ya lagian isbat nikah juga kagak bisa dilakuin kalau kagak ada izin dari istri pertama. Bahkan apa-napi, gua mah kagak habis pikir aja. Ya bini siri, ya laki siri, ya pengacaranya. Sebenarnya paham apa kagak sih? Aturan tentang isbat nikah itu udah diatur dalam perundang-undangannya gitu. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ada kompilasi hukum Islam. Ada Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Ada Peraturan Mahkamah Agung. Bukan kenapa-napi, proses isbat nikah sendiri aja melibatkan beberapa tahap. Pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan saksi-saksi, pembuktian pernikahan, dan tentunya putusan pengadilan. Ya, apabila bini siri dan laki siri termasuk pengacaranya keke-kumeke ingin memaksakan diri untuk melakukan isbat nikah, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Maka pilihannya hanya dua yang bisa dilakukan. Yang pertama, berusaha dengan keras untuk mendapatkan izin dari istri pertama, itu pun harus disahkan melalui proses pengadilan. Yang kedua, apabila tidak mendapatkan izin dari istri pertama meskipun sudah melakukan segala upaya, maka banyak berharap saja ada perceraian antara istri sah dengan laki sirinya lu. Maka tentukanlah pilihan yang manakah yang dirasa tepat dan efektif untuk kalian. Karena rasanya pilihan pertama meskipun tidak mustahil, rasanya sulit untuk didapat. Karena jelas-jelas istri pertama menolak kehadiran dari istri kedua, menolak terkait poligami yang dilakukan laki sah. Maka rasanya pilihan kedua adalah sebuah keniscayaan. Berharap secepatnya istri sah bercerai dengan suami sahnya yang notabene laki sirinya lu. Ya bukannya kenapa-napi. Sepanjang istri sah, sepanjang istri pertama tidak memberikan izin yang disahkan oleh proses pengadilan, mau kopro ampe jumpalitan juga isbat nikah kagak bisa dilakukan. Kagak bakalan bisa. Ya, bila kita melihat gelagat yang dilakukan oleh bini siri, laki siri termasuk pengacaranya, rasanya mereka semua sudah menentukan sebuah pilihan. Merebut laki orang, merusak rumah tangga orang lain, lakukan pernikahan siri, berharap secepatnya perceraian terjadi. Seperti yang disampaikan oleh pelakor yang profesional, menjadi pelakor itu tidak perlu cantik, modalnya hanya satu, cukup tidak tahu diri saja. Alright. Ulala. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak IR minta sidang isbat nikah.
Baru aja gue bangun tidur ya kan, udah lihat aja itu titik kenapa. Aduh ya Allah, belum penuh nih kepala ya kan. Mbak IR, apa yang kamu minta? Nah, apa yang kamu tuntut? Itu istri sahnya aja belum sah cerai. Ya belum diketok magic loh. Kamu udah buru-buru banget bu. Aduh, yang kamu tuntut apa sih? Kamu mintanya itu ya nafkahnya buat anak ya? Itu bukan anak kamu sama si X ya? Ngapain kamu minta sama si ini? Udah tahu kamu dibohongin berkali-kali, tetap aja gitu. Tahu lah ya. Mungkin karena udah black. Basah apa lagi gue? Gak tau lah. Sidang isbat nikah. Buru-buru banget ya. Allah. Akhirnya Inara Rusli mencabut laporan polisinya terhadap suami sirinya Insanul Fahmi karena sudah dimediasi oleh Buya Yahya. Kalau secara Islam kita juga sebagai muslimin gak bisa menafikan ya bahwa seorang suami tidak wajib untuk meminta izin kepada istri sebelumnya untuk menikahi perempuan lain. Jadi sah secara agama. Cuma masalahnya adalah sedangkan di Indonesia ada aturan bahwa seorang suami untuk menikahi perempuan lain lagi harus mempunyai izin dari istri pertama. Jadi izinnya itu, jadi istri pertama itu harus datang ke KUA, ke kantor urusan agama, dan membuat surat pernyataan bahwa memang istri pertamanya memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain. Nah, jadi paham ya perbedaan antara sah secara agama dan sah secara negara. Cuma masalahnya adalah, nah ini dia nih plot twistnya. Setahu aku dari berita-berita dari kabar-kabar yang udah pernah aku dengar bahwa si Insanul ini kan berbohong kepada Inara yang menyatakan bahwa dia itu sudah dalam proses bercerai dengan istrinya. Ada lagi yang bilang bahwa kayaknya Inara pernah ngomong deh bahwa si Insanul ini memang sudah bercerai. Intinya si suaminya ini tadinya adalah seorang single, mau single dia sudah menikah atau belum menikah atau dalam keadaan memang sudah bercerai, pokoknya beliau ini single. Nah pertanyaannya adalah berarti bohong dong, karena setahu aku ya, seingat aku pada saat aku menikah, si penghulu pasti bertanya apakah kamu single ataukah kamu sudah double, apakah kamu dalam status perceraian, apakah pokoknya akan ditanya gitu status si calon suaminya ini apa sebetulnya. Nah kalau dalam pernikahan itu, dalam akad nikah itu, si calon suami ini bohong, pernikahannya sah nggak? Itu dulu itu yang aku pengen tahu tuh ya. Kalau si calon suaminya ini berbohong, apakah pernikahan itu sah? Itu sih ya jadi ya wallahu a'lam bishawab sebenarnya apa yang terjadi. I'll be honest, gue belum pernah sejijik ini ngelihat lelaki. Baru itu tuh sama mantan gue aja dulu, gue tetep lebih jijik sama itu. Sama satu lagi tuh siapa? Yuka. Dengan segala klarifikasi dan omong kosong yang bertebaran dari mulut dia ya di podcastnya dokter Richard lagi. Yang ono salah yang ini ya pokoknya yang tadi lah itu kan juga ngomongin di podcastnya Dr. Richard kan. Nah yang Yuka itu juga sama di podcastnya Dr. Richard. Kayak apa sih tuh bahasa anak zaman now, apa plenger itu aja gue bingung ya, tuh kata bagaimana sih, karena gue lihat beberapa VT ada yang bilang plenger, ada yang bilang plenger, yang mana yang benar. Tapi pokoknya intinya tuh itu dua lelaki tuh udah kayak icon plenger boy. Gue jadi berpikir gila ya, nih dua lelaki ini sehebat apa gitu loh. Cara mereka PDKT, cara mereka menyembunyikan kenajisan mereka, sampai bisa ada aja gitu loh perempuan yang mau ngeloni lelaki ini. Itu oke ya, gimana? Karena kalau ngelihat sekarang tuh kan sumpah jijik banget cuy, ya kan sih? Ya gua ayo amit Tuhanku. Amit deh, ladies, mari kita semua amit terbang bayi dijauhkan dari yang kayak begitu ya.
ladies, ayo naikkan standar kalian ya. Jangan berpikir aduh ntar kalau gue naikin standar nggak ada yang mau sama gue, ntar gue single. Kalau udah ngelihat begini ya, mendingan kita single daripada kita married terus kita dibikin mau muntah sama yang kayak gitu. Ya nggak sih? Bener gak sih gue? Aduh kalau gue bisa muntah, gue muntah. Sayangnya gue nggak bisa.